Anda kembali bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Pemirsa, longsor susulan kembali melanda Desa Soranda, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Warga sempat panik dan histeris menyelamatkan diri. Intensitas hujan yang tinggi di wilayah pegunungan menjadi penyebab longsor susulan. Material longsor juga nyaris menimbun 1 unit rumah warga. Penghuni rumah pun langsung mengungsi ke tempat aman. 3.000 lebih warga terisolir akibat bencana banjir bandang dan tanah longsor ini. Sementara itu pihak tim SAR gabungan sudah berhasil mendistribusikan 4 ton beras dan logistik lainnya ke Kecamatan Latimojong. Pasca banjir bandang dan tanah longsor yang menerjang sejumlah kecamatan di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, tim SAR gabungan terus melakukan upaya evakuasi ribuan warga di Kecamatan Latimojong yang terisolasi sejak 5 hari lalu. Sementara itu, 3 kecamatan di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan masih dalam tahap pemulihan pasca banjir bandang menerjang. Dan untuk informasi selengkapnya pemirsa, kami sudah terhubung dengan kontributor Nur Halim Ali dari Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan dan juga Alfian Syah Anwar dari Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan. Kita akan ke Nur Halim terlebih dahulu. Nur Halim, bagaimana proses evakuasi ribuan warga yang terisolir sejak 5 hari yang lalu? Ya, selamat pagi pemirsa. Hingga sore kemarin, aparat tim gabungan sudah berhasil mengevakuasi sedikitnya 48 pengungsi dari Kecamatan Latimojong yang memang hingga saat ini masih terisolir. Dan rencananya proses evakuasi juga akan terus dilakukan hingga pagi nanti, karena memang setiap harinya itu kondisi cuaca di sekitar Gunung Latimojong itu tidak memungkinkan untuk melakukan evakuasi saat sore hari karena cuaca yang tidak mendukung. Sehingga memang setiap harinya proses evakuasi itu dilakukan pada pagi hari hingga siang hari. Rencananya hari ini akan dilakukan evakuasi dengan menambah 1 unit dari TNI AD Kodam 14 Hasanuddin yang akan membantu proses evakuasi serta melakukan distribusi logistik ke Kecamatan Latimojong. Halim, lalu dalam proses evakuasi yang sudah berlangsung beberapa hari ini, apa saja kendala yang kerap kali ditemukan oleh petugas? Jadi memang proses evakuasi ini dilakukan, memang kendalanya karena akses jalan yang masih terputus, sehingga proses evakuasi itu hanya bisa dilakukan lewat menggunakan heli. Dan hingga saat ini sudah ada 2 unit heli yang standby di Kabupaten Luwu, yakni heli milik TNI AU serta milik Polda Sulsel. Ya Halim, karena proses evakuasi yang sulit bahkan sampai dengan menggunakan heli, apakah ada informasi sampai kapan proses evakuasi ini akan dilakukan? Hingga saat ini belum ada informasi dari pihak terkait, namun menurut BPBD Sulsel bahwa proses evakuasi ini akan dilakukan sampai benar-benar akses jalan ini sudah terbuka dan proses distribusi logistik sudah berjalan dengan baik. Bahkan rencananya hari ini Kepala BNPB Letjen TNI Suharyono rencananya akan tiba di Kabupaten Luwu untuk meninjau langsung kondisi dampak bencana banjir dan tanah longsor. Bahkan rencananya akan meninjau kondisi warga di Latimojong. Baik, terima kasih Nur Halim Ali. Kita beralih ke rekan Alfian Syah Anwar di Kabupaten Sidrap. Alfian Syah, jadi di Sidrap ini setelah dilanda banjir bandang, apa saja dampak yang dirasakan oleh warga? Ya, dampak yang dirasakan oleh warga saat ini kan setelah banjir, pasca banjir Jumat lalu,
itu banyak lumpur ya di area permukiman, lalu kemudian BPBD bersama tim SAR gabungan sama warga itu bahu-membahu bergotong royong untuk membersihkan terutama di areal jalanan yang sebagian masih terganggu seperti yang terjadi di Desa Belawai. Ini ada gambar drone dari warga yang memperlihatkan kondisi pemukiman yang luar biasa dahsyatnya banjir bandang tersebut. Dan selain itu ada di dusun, terutama di dusun Tolapa, Desa Bilawai. Di lokasi ini, di Desa Bilawai ini ada seorang warga yang meninggal dunia berusia 60 tahun karena rumahnya terseret banjir dan diselamatkan oleh keluarga saat itu karena derasnya air. Lalu kemudian selain pemukiman warga juga ratusan areal sawah ya yang terendam banjir di tempat itu. Nah, sejumlah warga saat ini petani berupaya menyelamatkan padi yang masih bisa diselamatkan. Tetapi sebagian besar karena sudah terendam 2 hari akhirnya membusuk. Nah, banjir bandang ini terlihat di sekitaran Desa Bilawai ini merupakan banjir terparah ya sepanjang 10 tahun terakhir. Nah, kita melihat kondisi di gambar di layar betapa dahsyatnya. Bahkan tiang listrik di tempat ini nyaris ambruk dan ratusan pohon yang tumbang akibat banjir bandang tersebut. Selain itu ada 3 dusun yang kini masih terisolasi di sekitaran Desa Tanatoro. Ya. Jadi infrastruktur jalan bahkan jembatan yang putus, yang hanyut gara-gara diterjang banjir itu sampai kini masih tahap pemulihan. Ya. Pemerintah bersama dengan tim BPBD dan warga berupaya untuk bagaimana agar supaya ada akses jalan menuju ke lokasi. Bahkan komunitas asosiasi pemerintah desa seluruh Indonesia itu telah membawa bantuan ke lokasi, terutama di 3 dusun yang tadi yang terisolir itu tidak mampu untuk sampai ke lokasi. Akhirnya mobil yang ditumpangin itu disimpan di pertengahan perkampungan, lalu kemudian ada warga yang dari lokasi yang datang ke menjemput barang bantuan berupa sembako dan bahan-bahan makanan dan minuman lainnya. Nah, seperti ini kondisinya karena ada beberapa akses jalan yang putus akibat longsor dan banjir tersebut. Demikian. Meskipun ada akses jalan yang putus, ini sudah berupaya untuk dibuka dan juga bahan bantuan sudah mulai berdatangan. Terima kasih Alfian Syah Anwar atas informasi Anda dari Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan, dan juga sebelumnya ada Nur Halim Ali dari Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Teman-teman terus berhati-hati dan juga selamat kembali bertugas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.